Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik, dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini Senin 31 Agustus 2020, kita akan kembali membaca, merenungkan firman Tuhan, mendasari hidup kita dengan kebenarannya pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama, kita akan menyatukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab hari ini Tuhan telah memberi kepada kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami lebih jauh dalam mengisi kehidupan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Kami mohon biarlah Tuhan menolong dan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan akan kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dan renungkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 3 bagian A, dan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 27 bagian C dan ayat 28 bagian A. Firman Tuhan bagi kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa rupanya hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus di tahun 2020. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Tuhan dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengingat sebuah lagu sekolah minggu yang berjudul Yesus Besertaku. Dalam lagu ini, lirik-liriknya mengingatkan saya, dan kiranya Bapak Ibu yang tahu lagu ini juga diingatkan bahwa Tuhan berada dekat sekali dengan kita. Dalam rapnya, kalau kita bisa nyanyikan, mungkin saya akan menyanyikan untuk kita refnya saja. Dalam lagu ini dikatakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, hanya Engkau Yesusku. Demikian dalam ref pujian ini, Yesus besertaku, kita diingatkan bahwa melalui pujian ini kita merenungkan kembali Tuhan berada dekat dengan kita. Dimanapun, kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam setiap suka, dalam setiap duka yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mengapa Tuhan begitu dekat dengan kita? Pemazmur dan Paulus dalam firman Tuhan pada hari ini meyakini, oleh karena Tuhan adalah Allah kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah ada di dalam ciptaannya dan dekat dengan kita semua. Allah adalah Sang Pencipta, bukan ciptaan. Ia berdaulat dan memegang kendali atas kehidupan kita hari
demi hari. Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab Paulus mengatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Inilah yang meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, bukan ciptaan. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Ia yang membuat kita mampu hidup, bergerak, dan ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita dalam setiap tantangan dan persoalan hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini. Khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita merasa takut, merasa khawatir dalam menjalani hari-hari kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita tidak boleh menjadi takut berlebihan atau terlalu khawatir dalam menjalani dan mengisi hari-hari kita di waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kita. Yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa mari kita mengizinkan Tuhan Allah untuk memegang kendali atas hidup kita, mengizinkan Tuhan Allah menguasai kehidupan kita, yang dapat mengendalikan hidup kita dalam setiap musim yang kita alami pada saat ini. Sebab jika kita percaya bahwa Tuhan dekat dengan kita dan mengizinkan Ia untuk memegang kendali atas kehidupan kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang, karena kita berfokus pada kasih dan kuasa Tuhan. Kita tidak akan diliputi oleh rasa takut atau khawatir, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita akan dapat melangkah, bekerja, melayani, dan juga menyaksikan atau memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita, maka kita tidak akan terkungkung pada rasa takut dan khawatir, tetapi kita akan dibebaskan karena Tuhan memberi kita kekuatan dan kuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Ia akan memberi sukacita sekalipun situasi dan keadaan sulit tengah terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan dekat dengan kita. Ia ada di setiap kehidupan kita, dimanapun kita, Dia ada. Ia pasti menolong dan menyertai kita ketika kita hidup benar di dalam Dia. Karena itu janganlah takut. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan beserta atas kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita untuk menjalani dan mengisi hari kita sepanjang hari ini. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dalam persoalan, pergumulan, dan beban berat yang kami hadapi, kami yakin jika Tuhan beserta atas kami, maka kami akan bebas dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Percayalah Tuhan dekat dan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.